Terima kasih untuk Ibu Ketua Pokja 1 Kecamatan. Dan selanjutnya akan pemateri selanjutnya Pak Asep Sofian PKB Desa Rancamanya. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah di mana pada kesempatan ini kita Pak Redi berkaitan dengan ada pertemuan di sini program pola asuh anak dan remaja di era digital yang bertujuan meningkatkan jadi ladang ibadah di masyarakat. Mohon izin Ibu menjadi kawan Ibu Enda dari tim PKK Kecamatan Ibu Kades, kebetulan ada keperluan jadi dari Kecamatan Bekasi pada Ibu Kasih, mohon izin Ibu BPD serta Ibu-Ibu PKK Sadayana beserta Bapak Kadus, terima kasih atas kehadirannya. Baik, mohon izin saya sendiri Bu ya. Di sini saya ditugaskan buat sedikit menjelaskan tentang beberan Bu ya. Belum tahu beberan seperti apa Bu ya? ya. Belum ya. Nanti di akhir kita melakukan simulasi tentang beberan. Kenapa ada materi dulu kayak Ibu Eva barusan? Karena di beberan itu ada permainannya berbentuk materi ya Bu ya. Jadi yang disampaikan sama Bu Eva barusan itu ada di materi. Nanti ada kita bisa sambil bermain beberan. Oke, sedikit saya akan kilas sedikit tentang Pak Redi ya. Pak Redi adalah berkaitan dengan program pola asuh anak dan remaja digital yang bertujuan untuk menerapkan pendidikan karakter anak dan remaja. Jadi era digital ini Bu ada segi positif sama negatifnya Bu ya. Jadi gimana kita menerapkan teknologi tersebut kepada anak supaya tepat sasaran. Jadi sekarang kan nggak bisa anak tanpa handphone digital ya Bu ya. Kita nggak pungkiri itu ada positif negatifnya. Banyak negatif kalau kita enggak memantau si anak tersebut pegang handphone. Misalkan anak SD terus main handphone terus, seharusnya kita kasih sehari berapa menit sih anak tersebut tuh, misalkan taruh 1 jam, satu anak tuh 1 hari 1 jam. Nah, kita atur dari 1 jam itu supaya si anak itu tidak ketergantungan sama handphone, tapi si anak itu juga tahu cara mengaplikasikan handphone, jadi tidak ketinggalan gitu Bu ya. Misalkan itu contoh kecilnya, jadi si anak tersebut tuh nggak keenakan terus main handphone asal diem, kita kasih handphone asal diem. Sebetulnya kebanyakan seperti itu, teorinya emang susah, tapi kita ya berusaha jangan di lost gitu Bu ya. Jadi si anak tersebut punya istilahnya aturan. Kalau kita udah diterapkan aturan tersebut, si anak kita larang juga. Kalau kita udah nerapin aturan, meskipun ada sanggahan, tapi anak tersebut tuh ada rasa tanggung jawab. Apalagi kita jelasin dulu si anak tersebut tuh jangan dilarang, jangan main handphone, jangan, nggak usah enggak gitu juga. Coba kita kasih tahu anak tersebut bahwa handphone dulu gini terangin efeknya gimana kena mata. Kalau keseringan kena mata Bu ya, banyak orang yang kena mata kan, kadang berpikir itu betul karena cahaya pantulan dari handphone itu sangat cepat ke mata ya, gitu. Jadi itu terangin ke anak supaya si anak tersebut ngerti. Jadi kita melarang tuh tanpa alasan, jangan tanpa alasan. Kalau tanpa alasan si anak ngerasa bisa ngembangkan. Tapi kita kalau udah ngejelasin si anak ngerti ya, alhamdulillah kita udah kasih pengertian ke anaknya. Bisa dilanjut.
Terus pengaruh media sosial dalam pola asuh anak remaja era bermanfaat beserta hal tergantung kepada masing-masing tanggung jawab bagi bagian dua mata yang bertolak belakang gitu, yaitu adalah antara positif negatif tadi Bu ya. Mungkin dapat dampak positifnya yaitu memudahkan masyarakat mencari informasi terhadap penelitian. Itu tadi si anak, misalkan anak SMP, SMA itu kan sekarang tuh kebanyakannya dari Google ya. Nah dari itu kita itu dampak positifnya si anak bisa mencari informasi tentang pengetahuan di sekolahnya mengenai dari era digital ini. Nah dari sini si anak tersebut si SMA misalkan taruh anak SD kita kasih jatah 1 hari 1 jam misalkan Bu ya. Soalnya kenapa? Anak SD kan nggak terlalu banyak menggunakan dari pengetahuan itu selain mengaplikasikannya. Nah kalau anak SMP SMA kita kasih kita atur lagi gimana Ibu, ini bagusnya misalkan anak SMP taruhlah 2 jam dalam 1 hari gitu ya, 2 jam, SMA taruh 3 jam, itu Ibu punya patokan juga ke situ. Nah dari situ juga kalau kita atur cara mengaplikasikannya handphone, nanti kebersamaan keluarga ada. Jadi ibu juga, bapak juga, anak di rumah diusahakan kalau lagi berkumpul coba dilepas dulu handphonenya. Kenapa? Kita ada di dalam keluarga, coba lepas dulu, jadi khusus keluarga aja dulu. Cuma kebanyakan sekarang ada yang main handphone, ada yang ini. Nah itu coba kita terapkan sedikit-sedikit. Taruhlah misalkan habis maghrib sampai ini udah gitu, misalkan yang kerja otomatis udah nggak mau diganggu, kalau handphone udah simpan aja, biasanya gitu. Kalau udah kerja si handphone udah disimpan. Nah itu kita buat gunakan sama keluarga itu misalkan dari aplikasi handphone. Terus komunikasi yang lebih cepat, mudah dan terbatas itu dengan adanya ini pasti lebih cepat dulu ya, informasi dari luar cepat kita tangkap, memudahkan segala bentuk transaksi bisnis dan pekerjaan. Itu buat si anak SMA ada yang misalkan sambil punya usaha kecil-kecilan dari Shopee gitu ya Bu ya, nggak apa-apa, nggak usah dilarang, kita dukung aja. Soalnya kan asal nggak mengganggu ke pendidikannya. Jadi si digital ini sangat emang dampak positifnya banyak juga. Jadi kalau kita mengaplikasikan secara tepat, itu kita bisa bisnis di dalam aplikasi. Terus yang tempatnya munculnya banyak layanan umum termasuk layanan pemilihan yang mudah berbagi urusan. Yang seperti yang kayak sekarang itu kayak IKTP digital itu kan sekarang mainnya aplikasi Bu ya. Jadi digital ya kita nggak bisa pungkiri harus pakai gitu. Soalnya dituntut jadi canggih ya. Jadi anak-anak juga ya kita terapkan juga. Jadi jangan dilarang main juga gitu. Jadi kita kasih porsi yang tepat. Nah terus menambah wawasan pengetahuan yang pasti menjadi media pembelajaran, hiburan dan menyalurkan hobi. Nah misalkan menyalurkan hobi gimana tuh? Menyalurkan hobi sekarang kan banyak ya TikTok itu ya. Nah itu salah satunya bisa dari situ kan, dari si anak kan belajar joget-joget terus gitu kan, itu sebetulnya membentuk karakter juga sih. Jadi nyanyi-nyanyi gitu kita lepas aja buat pembelajaran si anak. Kalau kita larang nanti si anaknya malah, kalau kita banyak ngelarang-larang di dalam keluarga, anak yang ini, nanti si anaknya kepercayaan dirinya nggak ada. Jadi kepercayaannya hilang. Kalau kita larang, tapi kita ayo sok dukung. Nah si anak timbul kepercayaan dirinya. Nanti di lingkungan si anak tersebut bisa menerapkannya.
Terus menghasilkan karya bermanfaat. Karya bermanfaat seperti apa, Bu? Ya itu karya-karya tadi si anak main itu kan itu karya pribadinya ya, jadi bisa jadi uang juga. Oke, dilanjut Ibu. Sekarang dampak negatifnya ya. Dampak negatif, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, yaitu tadi Bu, yang tadi coba kita usahakan di dalam keluarga aja dulu yang paling kecil, kita usahakan handphone ada buat waktunya buat lepas dari handphone, dari itu. Jadi kalau misalkan dari rumah pegang-pegang kan kita komunikasinya nggak ada Bu ya, sedangkan komunikasi sama anak itu sangat dibutuhkan. Terus tadi yang nanti ada yang dibahas sama Ibu tentang narkoba bagi anak SMA misalkan, kalau kita nggak ada komunikasi sama anak, karakter anak misalkannya pulang dari rumah, pulang masuk kamar main handphone, nah terus si anak tersebut tuh terjerumus lah narkoba karena nggak ada komunikasi, kita nggak bisa memantau. Tapi kan kalau kita ada komunikasi, seenggaknya pasti juga tahu karakter anak mana yang dalam keadaan normal, mana yang enggak, gitu Bu ya. Dengan ada komunikasinya, makanya dari sini diupayakan harus ada komunikasi. Nah itu mungkin efek negatifnya itu susah jadi lepas dari handphone, jadi komunikasi antara keluarga aja dulu itu udah susah, apalagi di lingkungan. Jadi kepatok handphone masing-masing Bu ya. Nah, kita upayakan taruh misalkan kalau sehari kita jadwalin aja, jam segini udah kita lepas handphone misalkan. Nah itu teman. Iya makanya itu tinggal atur ke dalam keluarga gitu. Itu waktunya nah itu tinggal atur sama keluarga. Itu juga udah jam segini mah udah wayahna misalkan kita tutup handphone misalkan gitu ya. Nah, itu kalau enggak satu hari ya berapa hari lah, hitungan hari. Oke hari ini kita fokusin ke ini misalkan gitu Bu ya. Itu diatur sama Ibu. Nah terus meningkatkan penipuan dan kejahatan. Itunya seperti contohnya gimana Bu? Penipuan banyak lah. Iya, penipuan online oke kan? Cina itu dari FB, karena dari itu kita jelasin kepada anak tentang, jadi dari digital ini diusahakan itu harus lebih pintar dari anak, jadi bisa memantau kegiatan si anak tersebut. Misalkan contoh kecilnya anak udah main handphone misalkan Bu ya, kita cari historinya kan suka ada, seperti film apa keluar nanti yang udah dibuka tuh suka ada film apa. Nah kalau dikunci berarti Ibu harus bikin komitmen sama anak, jadi jangan kalah sama anak gitu. Jadi anak emang banyak anak tuh emang banyak alasannya, pinter-pinter Bu ya, makanya Ibu harus dianjurkan lebih pinter dari anak gitu. Misalkan dikunci, sok aja kunci handphone dirampas gitu ya, misalkan gitu Bu ya. Nah itulah salah satu pengecekan dari handphone, itu dari pencarian itu kita cari misalkan. Terus si tentang Facebook yang gitu-gituan, Ibu cari tahu kan banyak kejadian nih, misalkan kenalan dari Facebook, ketemu di mana, pulang-pulang udah jadi meninggal. Itulah penipuan dari situ. Terus dilanjut konten negatif yang berkembang besar. Konten negatif seperti apa Bu? Misalkan yang konten-konten yang dengan cyberbullying Pak, pakaiannya seperti itu kan, kebuka gitu kita
Terus cyberbullying. fitnah, bullying ya. Iya, Gimana Bu contohnya bully di media sosial? iya Ada dikatakan. kan ejek mengejek Iya. gitu ya. Betul. Tapi ujungnya langsung ke darat berantem, terjadilah yang tidak diinginkan, itu dari bully. Terus konten negatif. Ibu bisa dipahami semua? Takutnya kelamaan Bu. Bisa ya? Dilanjut coba Bu. Di pola asuh berikan, ini udah sama Ibu tadi. Tujuan Pak Arini itu meningkatkan peran dan fungsi keluarga membentuk karakter anak. Tadi udah disinggung-singgung juga sama Ibu, membentuk karakter anak. Salah satunya membentuk karakter anak misalkan dari Ibu kalau mau materi ini nggak apa-apa nih, kopi aja. Ya. Oh gitu di grup, siap. Dikirim ya. Ibu-ibu PKK sama ibu pos kader PKK. Ya sebetulnya Pak Aredi ini yang paling berperan tuh PKK itu ya. Yang paling berperan tuh PKK. Yang PKK soalnya Pak Aredi itu merupakan program unggulan dari PKK. Program unggulan dari PKK. Jadi si PKK tersebut tuh nanti di lapangan mensosialisasikan tentang apa sih itu Pak Aredi itu gitu. Nah itu Pak Kakak, tapi tidak menutup kemungkinan juga sama ibu-ibu nanti bisa di posyandu disosialisasikan lagi Bu ya. Terus udah orang tua dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan itulah memberikan tadi kepada arahan kepada anak ya. Yang ketiganya mewujudkan keluarga sejahtera, harmonis, aman bagi anak-anak. Yaitu harmonis itu yang tadi makanya harus dijadwalkan, harus dibuat jadwal kapan itu waktunya main gadget, kapan itu kita berkumpul, tapi kita harus kompak semua, nggak pakai handphone, semua nggak pakai. Itu jadi jangan ini pakai ini enggak, nah, cuma tetap aja kalau gitu Bu ya. Nah dari Parini ini nanti ada beberan, di mana isinya beberan tersebut itu merupakan permainan tapi berbentuk materi. Dalam satu permainan itu ada 4 orang pemain, nanti ada dadu, ada moderatornya, ada penyampai materinya, ada narasumbernya Bu ya, narasumber, terus yang pemaparan notulen, narasumber, notulen sama peserta. Narasumber apa sih fungsinya? Yaitu kita menjelaskan tentang nanti dari isi beberan tersebut. Notulen kita menuliskan hasil dari permainan tersebut. Nanti si notulen menjelaskan hasil dari pengertian dari beberan tersebut. Jadi dari sini cukup ya, barusan udah terima kasih. Kita langsung ke pokok utamanya, ke beberan ya. Ada beberannya Bu? Ya.